Hai semuanya, jumpa lagi di Yuna Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sukacita selalu? Semoga apa yang kita bicarakan dalam video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Selamat menonton. Hai. Ini situasi kota Conan di pagi hari ini. Wah, kelihatan lebih cerah ya dibandingkan hari-hari sebelumnya karena kita merasakan sinar matahari. Walaupun udaranya sangat dingin ya, ini nggak minus, suhunya 3 derajat hari ini, tapi bersinar cerah karena ada matahari. Dingin tapi ada matahari, gimana tuh? Ya, suasananya kalau mobil lumayan lalu lalang ya, kalau mobil ya, tapi pejalan kaki berkurang ya di daerah sekitaran tempat saya tinggal. Sebenarnya saya ingin membuat video kayak Korean food street gitu ya, makanan-makanan jalanan yang ada di Korea, karena saya pernah jalan ke kota Chonannya ya. Wah, makanannya seru-seru tuh. Kalau dibikin vlog pasti bagus tuh ya, pasti followernya jadi banyak. Tapi karena sekarang saya tidak bisa keluar jauh ya dari sekitaran rumah, karena memang kita semua disarankan agak menghindari keramaian, karena Korea termasuk mungkin urutan ketiga atau urutan keempat terinfeksi corona terbanyak gitu ya. Urutan 3 atau 4 saya lupa ya, nanti dicari informasinya di Google atau di mana. Kemudian bahas apa ya nih kali ini? Oh ya, tadi pagi saya baca di KCDC ya, untuk informasi berita yang dirilis berapa jumlah terinfeksi COVID-19 di Korea itu sekitar ya 7.800 sekian gitu. Nggak tahu kalau hari ini bisa bertambah lagi. Walaupun dari segi jumlah itu bertambah banyak, tapi sebenarnya dari bertambahnya hari lepas hari itu dari tanggal-tanggal sebelumnya, sebelum pas tanggal kami tiba di sini itu masih kecil ya angkanya. Kemudian terus melanjut jauh angkanya, karena ya kalau kita tahu sendiri itu ceritanya penyebarannya ada di satu gereja di daerah Daegu ya. Lalu banyak. Kemudian kalau dilihat grafiknya gitu, sebenarnya yang bertambah itu hari lepas hari itu semakin berkurang gitu ya, yang bertambah, yang terinfeksi dibandingkan tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, kenapa angkanya sekarang 7 ribuan begitu? Karena ya namanya mereka terinfeksi dan mereka masih sakit ya, belum sembuh semua, jadi angkanya masih terlihat banyak. Sebenarnya hari lepas hari itu, puji Tuhan kalau kita lihat grafiknya itu semakin sebenarnya berkurang. Tapi bagaimanapun keadaannya, karena kami tinggal di sini, kami harus berdoa bagi negara ini ya, bagi negara-negara lainnya juga, untuk semakin mengandalkan Tuhan untuk melindungi kita, karena yang paling aman itu adalah genggaman tangan Tuhan. Kalau kamu sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu ada di genggaman tangan. Itu janji firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau memvideokan 3 pertanyaan teman ya, 3 pertanyaan teman, dan saya akan menjawabnya di sini. Ini sampai saya catat nih, soalnya saya lupa orangnya. Yang pertama, pertanyaannya, fakta unik apa yang kamu alami selama tinggal di Korea? Ya, fakta unik apa? Yang pertama itu, kebiasaan saya di Indonesia itu masak cuma 1 kali. Jadi masak pagi, buat pagi, siang, dan malam. Tapi selama di sini tuh saya masak 3 kali sehari. Jadi mau makan baru masak. Karena ya, seperti kalau kalian pecinta drama Korea itu, seperti di drama Korea itu sendiri, orang kalau mau makan baru masak gitu ya. Ternyata saya juga di sini begitu ya, 3 kali masak, mau makan baru masak, karena masakan saya itu cepat dingin kalau nggak segera dimakan gitu. Jadi saya masak buat yang mau dimakan segera gitu. Kalau saya menunda untuk memakannya, maka 10 dan 15 menit kemudian itu makanan saya itu udah dingin ya. Bayangin aja makanan yang dikeluarkan dari kulkas itu begitulah dinginnya gitu. Jadi udara di sini itu setara dengan freezer ya. Kalau freezer 0 derajat, di sini sampai bisa minus ya. Wah, memang ini sekarang saya berbicara di freezer terbesar di dunia. Freezer raksasa ini ya. Nah, itu ya, masak 3 kali itu unik ya kalau menurut saya, karena di Indonesia saya masak cuma 1 kali gitu. Kemudian ini lagi nih yang paling mengherankan saya. Di Indonesia palingan saya itu
kulit saya terkelupas itu paling setahun sekali. Kalau enggak, kalau saya pergi ke daerah yang panas banget lalu kulit saya mulai terbakar gitu ya, itu baru terkelupas gitu ya. Di sini nggak ada apa-apa, dan bahkan saya menggunakan lengan panjang, pakai sal, ya pakai kaos kaki, yang belum pernah saya tidak pakai kaos kaki, selalu pakai kaos kaki gitu ya. Di rumah juga pakai sandal yang berbulu gitu ya. Kemudian pakai lengan panjang semuanya supaya terhindar dari udara yang ekstrim gitu dinginnya ya. Di sini saya tuh mengalami, dan suami saya dan anak saya tuh mengalami kulit terkelupas ya. Jadi kulit saya tuh terkelupas semuanya. Wah, kalau ngelihat di pagi hari kalau bangun tuh kulit bersisik gitu ya, jadi rontok semua kulitnya. Padahal saya itu sudah pakai lotion ya. Kalau di Indonesia jarang pakai lotion, satu begini tuh bisa setahun habisnya. Kalau di sini mungkin 20 hari udah habis kali itu lotionnya. Jadi itu unik kalau menurut saya. Kemudian kulit kepala kita juga terkelupas ya, jadi kesannya kayak ketombean, padahal kulit kepala juga terkelupas. Jadi semua serba terkelupas. Kemudian yang paling sensitif dari wajah kita juga, yang biasanya nggak mungkin perawatan wajah, harus perawatan wajah karena wajah kita juga bisa terkelupas kalau kita nggak pakai pelembab gitu, termasuk bibirnya. Bibir gampang sekali terkelupas. Jadi itu yang unik yang menurut saya. Kemudian satu lagi yang unik, kalau kita belanja di supermarket gitu ya, kita kan, mereka kasirnya tuh ngomong pakai bahasa Korea, kemudian kita nggak ngerti, kemudian kita mulai berbahasa Inggris. Dia tuh kayak mengakhiri pembicaraan gitu, nggak mau lanjut, mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris kali ya, tapi minimal kayak ada orang di Indonesia minimal yang ngerti lah dikit-dikit ya bahasa sehari-hari gitu ya. Kalau di sini kayaknya kalau kita udah ngomong bahasa Inggris, kayaknya mereka takut melanjutkan pembicaraan itu takut gitu, harus segera berakhir gitu pembicaraannya. Tapi mungkin sebagian ada yang bisa tahu juga ya, sebagian kecil mungkin ada yang bisa tahu. Kemudian pertanyaan kedua nih, pertanyaan kedua ya, apa betul biaya hidup di Korea mahal? Jawaban saya adalah, kalau saya bawa rupiah dari Indonesia lalu ditukar won di sini, ya kalau saya belanja pakai rupiahnya saya dan ditukar won di sini, ya mahal ya, karena rupiah yang kita tukarkan di won itu banyak gitu ya, tapi tetap kecil ya, karena harga di sini itu kalau kita beli itu dengan nilai uang kita rupiah itu kecil ya. Jadi contohnya aja kayak nasi ya, nasi itu satu mangkok itu nasi aja nih ya, bukan pakai lauk, belum, nasi aja antara 1.000 won sampai 1.500 gitu ya, antara 13.000 sampai ke 20.000 satu mangkok. Sementara di Indonesia mungkin 5.000 atau 6.000 ya, paling mahal ya. Apalagi kalau di warteg tuh bisa lebih murah lagi ya, nasi aja. Kemudian belum yang lain-lainnya, belum ikan, belum daging ya, ayam aja 7.000-an, 7.000 1 kilo ayam, berarti sekitar tuh ayam bukan ayam kampung, bukan ayam biasa tuh, itu sekitar harga sekitar 90 ke 100 tuh. Kemudian belum lagi daging atau sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran di sini memang mahal, sayur-sayuran ya, buah-buahan juga mungkin belum musimnya kali ya. Kemudian saya pernah lihat tuh durian satu buah harganya 1 jutaan 1 juta rupiah. Oh my god, jadi harganya tuh kayak 99.000 won gitu. Kalau di tukar ke rupiah tuh bisa 1 jutaan. Aduh, makan durian di Indonesia 3 buah 100.000 ya, ada yang paling murah juga 120.000. Di sini aduh, kayaknya selama di sini nggak makan durian deh. Ya itu tebak aja lah ya. Tapi kalau kita kerja di sini kemudian menghasilkan won, mungkin nggak mahal jadi kita ya, terhadap harga di sini jadinya murah gitu. Tapi karena kita pakai nilai rupiah yang ditukarkan ke won, jadinya ya gitu mahal ya, jadinya ya. Emang mahal ya, karena ukurannya kayak kita makan di restoran tuh harga makanan tuh dari 5.000 sampai ke mungkin ada yang sampai 12.000 gitu ya. Jadi kalau ditarik lah, buat kalau 80.000 atau 100.000 satu kali makan satu orang kalau di rumah makan. Kemudian kalau satu hari kali 3 ya, sama-sama snacknya bisa 300.000 satu hari. Bayangkan kalau saya tidak memasak, berapa yang harus dikeluarkan? Itu ya, kalau kamu lah yang kira-kira, Anda lah yang kira-kira apakah mahal apa tidak. Kalau menurut saya mehong. Kemudian pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga ya, apa betul hidup di Korea tak seindah dramanya? Hidup di Korea tak seindah dramanya. Memang kalau drama Korea tuh indah-indah ya, saya penggemar drama Korea juga, semua judul-judul drama Korea tuh saya update ya. Jadi indah sekali dramanya, dan kalau menurut saya kalau view kotanya indah ya, indah. Kemudian cewek-ceweknya cantik ya, bisa merawat diri, girly gitu kalau dilihat. Kemudian fashionable juga ya gaya mereka, walaupun ini musim dingin ya, jaket mereka tuh jaket yang style gitu ya, yang fashion gitu.
Kemudian cowok-cowoknya ganteng-ganteng juga, putih, kemudian ya cantik, ganteng, ya relatif ya. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya seperti itu. Ya walaupun di negara manapun, kalau memang kurang cantik ya kurang cantik, kalau cantik ya cantik. Jadi tergantung cara kita memandangnya. Kemudian apalagi ya, tak seindah. Mungkin akan menjadi indah kalau kita menjalaninya dengan rasa syukur ya. Kita bersyukur nggak? Gitu ya. Bahwa saat ini kita ada di sini, saya ada di sini, saya bersyukur nggak menjalani hidup ini, saya bersuka cita nggak? Kayak kisahnya saya ini ya. Karena virus corona ini saya harus berdiam diri di rumah gitu ya, bersama dengan anak. Namanya anak-anak cepat bosan ya. Tanggung jawab saya sebagai ibu bagaimana berkreativitas membuat anak saya tidak bosan, karena kita bermain boneka, kadang kita bernyanyi, kadang kita menari. Ya semualah saya lakukan segala cara, 1001 cara bagaimana anak saya untuk tidak bosan karena banyak di rumah. Paling-paling kalau kami pergi ke situ tuh supermarket ya, pergi ke situ supermarket. Nah, untuk beli bahan makanan, jadi gak jauh-jauh ya kami pergi, karena kami juga berhikmat ya, kita diberikan hikmat juga untuk bisa membaca situasi. Indah ya, indah dimanapun kita tinggal, kita harus mengindahkan. Kalaupun gak indah, kita indahkan ya, kita lah yang memberi dampak keindahan itu ya. Karena terlebih dahulu kita sudah menerima kasih dan keindahan Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini manusia hanyalah debu, Dia yang menyelamatkan kita sehingga kita memiliki kepastian keselamatan ya, yang dijamin oleh Tuhan. Kalau saya orang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya sebagai Tuhan dan juru selamat saya, sehingga saya bergantung sepenuhnya kehidupan saya kepada Tuhan. Dan saya, sekalipun manusia ya kedagingan kita khawatir, tapi saya yakin Tuhan tuh bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu 3 pertanyaannya. Ya, jadi mungkin nanti kalau virus ini sudah berlalu seperti badai yang berlalu ya, kita akan pergi ke tempat wisata atau tempat jalan-jalan yang bagus. Kita explore lagi Korea ini, kita buat video dan vlog. Saya nge-vlog video yang bagus-bagus ya, kayak seperti contohnya yang paling terkenal di sini itu kan Korean food streetnya ya, makanan jalanan yang ada di Korea, cemilan-cemilannya ya. Memang enak-enak semuanya. Nanti ya kalau sudah wabah corona ini berlalu ya, virus ini berlalu, kita akan pergi explore Korea ini. Tetap sehat, tetap bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan, jalani hidup dan proses yang Tuhan sediakan dan Tuhan izinkan bagi kita untuk kita lalui. Tetap mengucap syukur dan banyak tersenyum. Oke? Bye. Jangan lupa di like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.